Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahriza Nafi Ashari dari Fakultas Ekonomi Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah orasi untuk memenuhi tugas pra PBAK UIN Malang tahun 2021. Orasi ini bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang kaya akan ras, suku, agama, dan budaya. Dengan keberagaman ini, Indonesia menjadi sebuah negara yang unik. Dengan keberagaman Indonesia memiliki suatu semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman sendiri adalah suatu tantangan bagi negara kita, karena dalam suatu perbedaan pasti terjadi suatu gesekan antar pandangan yang berbeda. Maka dari itu, untuk menghadapi perbedaan yang terjadi, dibutuhkan terwujudnya generasi muslim muda yang moderat, sehingga dapat mengatasi dan menghadapi perbedaan. Sikap yang harus kita tunjukkan adalah toleransi. Toleransi itu sendiri berasal dari kata toleran, yang artinya sikap menghargai dan menghormati pendirian, pendapat, pandangan, dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan diri kita. Perilaku ini dapat diajarkan oleh orang tua pada anak sejak dini, sebab sikap ini sangat penting untuk anak saat sedang berhadapan dengan orang lain yang menurut pandangannya berbeda dengan dirinya. Jika sikap toleransi sudah diterapkan sejak dini, maka nantinya anak-anak akan dapat menghargai pendapat orang lain, mudah berbaur dengan berbagai macam lingkungan dan pertemanan, serta tidak mudah berkonflik ataupun bertengkar dengan teman-teman sebayanya. Dengan diajarkan toleransi sejak dini, maka akan membentuk generasi moderat yang menghargai perbedaan. Tak lupa juga, sejak dini anak-anak harus diajarkan ilmu-ilmu mengenai Islam sebagai bekal dan dasar untuk hidup di masa depan kelak. Seperti dikutip dari perkataan Ibnu Juraji, di antara isi surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman adalah siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi untuk menjalankan keyakinannya. Akan tetapi, ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki, perempuan, merdeka, ataupun budak. Hadis riwayat Abdul Razak. Dari kutipan hadis yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW pun menjunjung tinggi sikap toleransi, di mana beliau menghargai kebebasan untuk memeluk suatu agama, dan hal ini patut kita contoh dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita ini. Toleransi sangat ditekankan dalam situasi perbedaan. Hal ini dikarenakan untuk mencegah konflik yang dapat menyebabkan perpecahan, seperti beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini, di mana telah muncul konflik yang mengangkat isu SARA dan telah terjadi juga hoaks yang menyebabkan gesekan antar umat-umat beragama. Hal ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menimbulkan kekacauan bagi negara kita ini. Maka dari itu, peran generasi muda sebagai jiwa dan penggerak bangsa sangat dibutuhkan. Peran yang dapat dilakukan oleh para generasi muda adalah meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama, mulai dari ras, agama, suku, dan budaya. Hal ini bisa dilakukan
dengan menghormati kegiatan ibadah agama lain, saling bergotong royong, bermusyawarah ketika ada masalah, serta tidak mudah percaya dan tidak menyebarkan hoaks. Hal ini sendiri dilakukan untuk mempererat rasa kepercayaan di antara perbedaan yang ada, sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Ketika toleransi sudah tercapai, maka perbedaan sendiri sudah bukan lagi menjadi ancaman bagi keutuhan dan kesatuan Indonesia. Malah dengan adanya perbedaan ini akan menjadi sebuah kekuatan yang akan berguna di masa depan nanti. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk selalu menjunjung tinggi sikap toleransi karena kita adalah generasi muda yang akan menjadi masa depan bagi bangsa dan negara kita. Sekian orasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.